Halo Googles, Ferry di sini. Dan kali ini karena kita udah punya smartphone yang bisa support 5G secara resmi di Indonesia, jadi kita mau ngetesin seberapa bagus sih performa 5G di Indonesia. Nah, jadi di Tangerang itu ada dua spot, di Alam Sutera dan di BSD. Tapi karena kebetulan gue lagi mau ke Alam Sutera, jadi mungkin kita akan tes si Galaxy A32 5G-nya ini dengan menggunakan Telkomsel gimana sinyalnya di 5G di Alam Sutera. Ya gue juga udah penasaran sama performanya sih untuk 5G-nya aja, bukan yang lain-lainnya. Ya langsung aja mending kita coba cek ke Alam Sutera. Yaudah, mari kita jalan. Let's check it out. Ya, jadi sekarang kita lagi di mana namanya? Clever Bliss Alam Sutera. Dan baju kita merah ya? oh iya, bajunya merah. Nggak disponsori nama merah-merah ya. Dan si Galaxy A32 5G-nya udah 5G, nggak kelihatan di sini, jadi nanti pakai B-roll aja. Nah, tadi tuh sebenarnya ada yang unik. Kita sempat ngelihat 5G di Poco F3 Pro juga yang harusnya nggak punya band N40. Tapi sekarang kita lagi coba cari balance biar dua-duanya 5G, biar kita bisa coba lihat tes koneksinya. Masih 4G? Masih 4G plus. Masih 4G plus, oke. Jadi kita cobain aja nanti ya. Jadi sekarang kita akhirnya memutuskan untuk ke Broadway di Alam Sutera. Dan ternyata daripada pusing-pusing keliling di Clever Bliss tadi, kita di Broadway itu udah dapat 5G. Untuk Telkomsel ini di A32 5G-nya nggak bisa fokus sayangnya. Nah, tapi yang menarik juga adalah kita nemuin 5G di Poco F3 Pro yang tadi gue bilang, dan di sini udah ada sinyal 5G-nya. Tapi mungkin jadi pertanyaan, kenapa kok bisa si Poco F3 Pro dapat 5G padahal secara teknis dia nggak punya band N40. Ini mungkin salah satu apa ya istilahnya ya, fitur dari 5G NSA atau non standalone yang masih bergantung sama tower 4G. Jadi ketika band 40 yang teraktivasi dalam bentuk 4G kebaca nih sama si Poco F3 Pro, dia jadi bisa dapat sinyal 5G-nya. Tapi kita coba tes aja dulu performa speed-nya, apakah 5G yang memang true 5G dari band N40-nya sama band N40 yang 4G NSA sama 5G ini bisa menghasilkan performa yang sama. Yaudah, kita langsung aja pakai speed test. Jadi dia nggak jelasin ada fitur 5G-nya? Kalau di Poco F3 Pro dia ada 5G, cuma yang tadi aku bilang Vel, dia nggak ada antena N40-nya, antena band keempat, band 40 nomornya. Kalau dia ada band 40 harusnya bisa. Nah, cuman di sini kita memang lihatnya tuh unik, ada si 5G-nya di sini for some reason. Harusnya dia belum bisa. Speednya pun segala macam. Jadi aku coba download, izin minta kuota ya, download speed test. Seberapa cepat? Harusnya dia masih di sinyal 4G sih. Tuh masih pelan. 8%, 13%. Masih lambat sih, masih 4G sih ini. Walaupun tulisannya 5G di atas. Sekarang kita lagi di screen speed testnya. Kalau kita bisa lihat di kiri yang A32 5G ini benar-benar nunculin 5G Telkomsel. Sedangkan yang si Poco F3 Pro hanya munculin, ini F3 Pro, Poco F3 ya, bukan F3 Pro ya. Iya, Kalau itu F3 Pro ya. Iya, ini F3. Poco F3 itu hanya nampilin LTE Telkomsel. Tapi dua-duanya nunjukin sinyalnya tuh sudah 5G. Kita start aja go-nya. Kalau kita bisa lihat perbedaan kedua speednya, by the way dua-duanya ini sama-sama pakai Telkomsel ya, karena cuma Telkomsel doang yang support saat ini.
Uploadnya bahkan nggak jalan, yang 4G gagal, 5G ini gagal. Oke, ini udah selesai. Si Poco F3 Pro nya malah nyangkut ngulang lagi. Coba. Karena basically si Poco F3 nya ini masih pakai sinyal 4G. Dan entah kenapa ini sih lemot banget. Like Telkomsel harusnya nggak selemot ini. Telkomsel 0,10 megabit per second, megabyte per second. Masuk akal nggak speednya? Nggak masuk akal kan? Ini kayak rendah banget. Uploadnya nggak jalan. Jadi bisa dilihat di sini ada perbandingan antara yang sudah 5G dan yang masih 4G. Sorry banget agak backlight karena dari color dari cahayanya di sini. Jadi walaupun si Poco F3 ini udah memunculkan logo 5G, speednya tuh masih 4G standar, dan kebetulan 4G di sini kayaknya lagi kurang bagus. Jadi speednya tuh cuman downloadnya bahkan cuma 0,78 sedangkan uploadnya cuma 12,2. Nah, beralih di 5G sendiri, si A32 5G itu bisa download speednya sampai 71 megabyte per second, megabyte ya betul, bukan megabit, dan uploadnya adalah 17,3 megabyte per second. Itu a huge upgrade banget, tapi mungkin itu kalau kita bandingin sama 4G Telkomsel yang kebetulan lagi ada trouble. Kita cobain aja satu lagi sama Indosat punya 4G. Jadi sekarang di kanan buat menggantikan Poco F3 kita udah ada Mi 11 yang harusnya juga support 5G, cuman Indosat saat ini belum ada 5G, sama apa namanya, si bandnya dia juga nggak ada, band 40, band N40. Jadi kita coba buka juga speed testnya di sini. Udah nyala dong. Nah, kita ulang dari awal semuanya. 1, 2, 3, go. Selesai, dan keduanya menunjukkan hasil yang agak membingungkan. Si Indosat 4G Plus itu bisa sampai 17,3 MB per second, sedangkan uploadnya 22,6 MB per second. Kalau untuk si Galaxy A32 5G sendiri, downloadnya entah kenapa menurun ke 0,87 MB per second, dan uploadnya 20 MB per second. Ini udah 5G, dan tadi juga 5G-nya sempat nyala. Sekarang tapi entah kenapa 5G-nya nggak ada blok putihnya. Also, I'm wondering why. Tapi kita coba retest satu kali lagi aja buat si A32 5G-nya, karena tadi tuh koneksinya udah kencang banget. Mendadak, dalam tanda kutip, nggak bobrok. Entah kenapa sih tiba-tiba mendadak ngelemot begini. Oke, jadi setelah membaik sedikit, speednya kembali ke 61 MB per second dengan upload 22 MB per second. It's pretty much still better. I mean, dengan in terms of speednya sekarang sudah sekencang ini tuh a dream come true juga. Tapi memang janjinya Telkomsel itu memberikan 100 MB per second, bukan 60-an atau 70-an MB per second. Akankah ini berubah? Mungkin dengan berkembangnya lagi 5G di Indonesia, mudah-mudahan itu juga bisa menolong koneksinya dan speednya untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih tinggi lagi, supaya ya konektivitas dari 5G sendiri itu membantu perkembangan internet 4.0 juga di Indonesia. 5G sendiri memang belum 100% bisa dibuktikan menjadi solusi interkonektivitas terbaik saat ini, bahkan di luar Indonesia. Harga yang masih agak kurang terjangkau, ketersediaan yang masih terbatas banget, dan juga perbedaan antar device untuk bisa mengakses 4G, ini mungkin menjadi beberapa masalah yang akan kita temukan dari 5G itu sendiri. Di Indonesia, seperti yang gue bilang, belum semua smartphone yang memiliki kapabilitas 5G dapat merasakan kecepatannya. Bisa dibilang, 5G di Indonesia tuh masih baby banget, dan kedepannya masih harus kita tunggu kompatibilitas dan juga aksesibilitas yang jauh lebih merata. Contohnya aja saat ngetes di A32 5G, walau sinyalnya sudah menangkap 5G, speednya pun belum bisa sampai full power dan juga masih belum merata bisa diakses. Namun memang bisa dibilang cukup aneh ketika Poco F3 bisa menangkap sinyal 5G-nya tanpa band N40. Namun saat dites memang masih menggunakan akses dan juga kecepatan dari 4G LTE saja. Ini mungkin disebabkan dikarenakan 5G di band N40 bukan 5G standalone atau SA, melainkan 5G NSA atau non-standalone yang bergantung sama spektrum dan infrastruktur 4G yang sudah ada. Dan Poco F3 cuma ngasih tahu bahwa ada teknologi 5G yang terdeteksi di dekat sini di 2,3 GHz, walaupun belum bisa diakses oleh smartphone ini dan akhirnya hanya memakai kecepatan dari LTE saja. Ya, jadi tadi adalah pengalaman sedikit pakai 5G di Alam Sutera. To be honest, menurut gue sih ini adalah suatu step yang menarik di area kayak Broadway tadi, di Flavor Bliss. Jadi area-area yang padat pengunjung dan segala macam, semua tuh bisa dapat koneksi kecepatan yang maksimal. Tapi untuk 5G sendiri di Indonesia itu sekarang masih tahap awal banget dan hopefully bisa berkembang lebih baik lagi. Kenapa? Karena tadi pun walaupun kita dalam koneksi 5G, terkadang kita nggak dapat speed 5G yang diinginkan.
Ini pun masih di bawah dari performanya Telkomsel saat ini yang berusaha mencapai 100 MB per second. Tapi sekarang cuma dapat sekitaran 70 MB per second aja ke bawah. Jadi hopefully ini adalah tahap terbaik untuk 5G dan ini adalah suatu sejarah baru di dunia teknologi di Indonesia. Dan ya, kita lihat aja perkembangan 5G di Indonesia ke depannya seperti apa. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung aja subscribe ke channel kita. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Oh ya, jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, Facebook di @wiwicom. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry dan ini Ferry. signing out. Dia nggak banyak ngomong kali ini ya. Bye bye aja dah, sama yang bye bye. Bye-bye. Bye bye, nih dah. Kabarnya apa sih kamu?